Information, knowledge, motivation, music, inspiration. 107.5 SAS FM, Inspiration Muslim Radio Indonesia. Hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar, seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Your love, your love, your love, come on people. Hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang, namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang cobalah tetap senang saat cobaan datang, karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Give me your love, your love, your love, your love, come on people. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka. So come on people, let's do it now, let's do it now. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka. Give me your love, your love, your love, come on people. Your love, your love, your love, your love, come on people. Come on, 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 come on people. Let's do it now. Come on, 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 come on. Do it now. Let's do it now. So come on people, let's do it now. Come on people, let's do it now. Come on, come on, come on, come on, come on. Kembali, Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net. Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sejuk bermakna sahabat ya. Nah, apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan sahabat Anda semangat, Anda sehat dan sudah siap ya melaksanakan semua aktivitas Anda. Mudah-mudahan berjalan lancar semuanya sahabat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita terus bersyukur kepada Allah sahabat, karena nikmat Allah demikian banyaknya. Jika dihitung di kalkulator itu tidak akan mampu kita menghitungnya sahabat ya. Jadi kita sebagai umatnya harus selalu bersyukur kepada Allah setiap waktu. Senang sekali sahabat, saya Alik Atika dari ruang Getki Perada Bella Natasha. Kali ini kita berjumpa di program Tukang
motivasi. Ya, sahabat, yang namanya hambatan dan kesulitan tentu selalu ada dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan yang ada di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kiat untuk mengatasi hambatan dan kesulitan itu? Akan kita bahas bersama Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ini, Kang. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, ini jalanan agak macet begitu, Kang. Daerah mana, Kang, kira-kira? Wonokromo. Wonokromo. Ini macet karena apa, Kang, biasanya, Kang? Karena kebetulan jalannya basah nih. Kalau tidak salah, kemudian di kawasan Semolowaru juga basah. Hujan tadi malam ya. Jadi orang itu pelan-pelan, eman, mungkin habis dibilas itu mau kendaraannya dari eman pelan-pelan, Kang, ya? Kalau itu masih penting, yang perlu dipikirkan bagaimana kalau terlalu cepat terus rodanya mengenai orang yang Slip, di belakangnya. ya? Atau Bukan, mengenai orang di belakang. Oh, berarti airnya muncrat ke belakang. kalau memang seperti itu, berarti banyak orang yang penuh kasih sayang kepada Penuh kasih sesama, sayang. ya. Harusnya. Tapi ya nggak tahu lagi itu motivasi mereka. Gitu ya. Kan? Baik, sahabat, Anda punya hambatan apa di tempat kerja Anda, barangkali juga di kehidupan Anda secara global? Anda boleh tanyakan di sini bersama Kang Hari Santoso. Insya Allah akan menjawab semua permasalahan SDM Anda. 8297299 teleponnya, SMS dan juga WA kita di 0812 3000 6345. Kang, ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan ibadah secara profesional bagi seorang mukmin, yaitu bagaimana mengatasi hambatan dan juga kesulitan, Kang. Ya, kalau semua kegiatan atau aktivitas kita dimaknai ibadah, karena ibadah itu sebuah aktivitas, merupakan sebuah aktivitas bukti untuk pengabdian kita kepada Allah. Dan memang salah satu tujuan dari kita sebagai manusia hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah, kan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Kalau makna aktivitas kita maknai untuk pengabdian kepada Allah, untuk kita maknai sebagai pelayanan kepada Allah, selesai. Maka tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan kecewa, tidak ada perasaan cemas, tidak ada perasaan terbebani, tidak ada perasaan apapun, karena semata-mata mengabdi kepada Allah. Nah, salah satu hambatan yang membuat kita, satu, tidak bisa berkembang, kedua, kita menyesali di satu titik, tidak bisa move on dan segala macam, karena kita lupa untuk berterima kasih. Baik berterima kasih kepada Allah dalam bentuk syukur, thanks for God atau thanks to God, atau berterima kasih kepada manusia. Nah, yang hukum dari syukur itu lain syakartum lazidanakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur akan aku tambah nikmatku, dan barang siapa mengingkari akan mendapatkan adab yang pedih. Nah, salah satu hambatan yang membuat kita tidak bahagia atau tidak sukses, what is the meaning success? Success is getting what you want, dan happiness is wanting what you get. Karena banyak orang-orang sukses yang tidak bisa wanting what you get. Contoh, orang kalau ditanya sukses apa, ya sukses adalah saya sudah berhasil meraih apa yang saya impikan. Tapi berapa banyak mereka yang bisa menikmati apa yang dia sudah dapatkan, ya kan? Nah, ini yang seringkali membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita masih selalu menginginkan apa yang tidak kita punyai, sementara apa yang kita punyai tidak pernah kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, syukur itu memanai. Syukur itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya thanks, terima kasih lah, thanks to God. Terima kasih itu terima dan kasih. Kita menerima apa yang dikasih Tuhan, dan kita menerima dan kemudian kita manfaatkan dengan rasa kasih juga. Mengasih, maksudnya itu memberi atau gimana? Baik memberi, kasih dalam artian memanfaatkan segala sesuatu yang diberikan Tuhan sebagaimana mestinya. Kalau Mas Ali diberikan baju oleh istrinya, yang namanya terima kasih diterima, dan karena kasih juga dipakai sebagaimana mestinya baju itu. Tidak digunakan ngepel lantai.
Ya kan? Gitu ya Kang ya. Para istri juga sama, sang Mas Ali, Mas Ali Akasih nanti saya dimarahi Bu Ali. Golek kelambi gue setengah mati gitu ya di plaza sampai ada perempuan cantik itu sih tak jajal nang ibu iki jadi atau anak gadis orang itu ini lapo kok jajal wani Mas. Nah, harus sudahlah kira-kira dukure pas sampai istrinya terbawa pulang sampai di rumah istrinya harusnya ya kalau dia berterima kasih menerima dan mengucapkan terima kasih kepada Mas yang memberikan suaminya tadi dan karena kasihnya kepada dia gak ada akhirnya nyacat wong iki mong golek itu kok bonus sing dilumpukno pirang-pirang bulan untuk orang yang dikasihi ya sudah dipakai sebagaimana mestinya dan dia bersyukur jadi lebih cantik aku karena pemberianmu meneh dikolekno klambi mah tapi nek dicacati terus ya kan klambi apa mbok tukokno meneh kono klambi wong liyane deh. Oke Kang. Baik Kang, jadi terkait berterima kasih atau syukur tadi Kang ya? Iya, syukur pada Allah pun juga sama. Jadi ketika kita ada hambatan di tempat kerja dimanapun kesulitan ketika berterima kasih itu bisa menyelesaikan masalah Kang? Salah satunya iya. Jadi misalnya seorang atasan yang merasa jude kayak kok apa jenenge dia butuh ini butuh itu kebanyakan menuntut dari karyawannya tapi dia lupa menghargai karena bentuk terima kasih diantaranya adalah penghargaan kepada karyawannya. Kalau kepada si karyawannya Kang nih misalnya proyek ada kesulitan dia di satu proyek dan keadaan begitu jadi bagaimana dengan berterima kasih implementasinya? Yang pertama dia mesti berterima kasih karena proyek itu diserahkan kepada dia. Yang kedua kalau dia tidak ngerti konsultasi pada yang ahli. Berterima kasihlah kepada senior yang mungkin mau memberitahu. Berterima kasihlah kepada junior yang mungkin akan membantu. Oke. Tapi kan banyak di antara kita wis dipepek dhewe ngono. Ya kan itu lho legowo iku lho. Ya dilek ya digowo gitu. Bener begitu Kang. Dapat dari mana itu Kang? Karo. Baik. Pokoknya ngono iku. Nah. Kita bawa ke ranah keluarga Kang di rumah. Anak ini aduh nakal dibilangi tetap aja dibilangi ini kan termasuk hambatan yang kesulitan mengembangkan anak ya Kang ya. Bagaimana Kang implementasi terima kasih? Yang pertama kondisi anak itu harus kita terima apa adanya baik kelebihan dan kekurangannya. Mohon maaf dari banyak saya ada di lapangan ya main bola kali lebih dari 20 tahun saya ngamati parenting orang tua lebih banyak menuntut apa yang dia inginkan tanpa menerima kondisi anak dulu. Bahkan Rasulullah mengatakan akrimu awladakum wa aksinu adabahum, hargailah anakmu kemudian didiklah dia dengan adab yang baik. Dihargai dulu, diterima apa adanya. Unconditioning love, cinta tanpa syarat dulu. Nak, kamu jadi anak, kalau kamu pinter, kamu anaknya bapak. Jadi anaknya lah, kayak aku gak pinter, anaknya tonggo sebelah. Nanti mama selingkuh dong gitu ya. Mati tuh ketemu anak kayak mana? Iya. Ya kan? Nah, terima dulu apa adanya. Sebagai orang yang berterima kasih, diterima keberadaan anak. Kasih kita adalah memberdayakan dia. Senengnya dewe nang di. Ya. Keunggulan dia di mana, kelemahan dia di mana. Baik. Seringkali orang mengatakan, lah aku nyambut gawe mana sempat, anakku tak mang nombai, anakku tak mang pembantu nih, susu kaleng pantas anakmu kayak sapi, ya kan? Apa namanya orang anak disusun kaleng, ya kan? Ini karena orang tuanya juga tidak lagi punya kasih dalam artian menyediakan waktu untuk menyediakan anaknya. Hati untuk anaknya. Wes paling gampang implementasinya malam ini, malam terakhir bagi kita. Lu lagu. Tadi malam. Siapa para pendengar, saudara-saudaraku dari SAS FM yang menyempatkan diri ke kamar anaknya, bercengkrama atau menanyakan bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana kondisi ruanganmu hari ini, ruangan kamar maksudnya dingin apa tidak. Kalau dia tidur, kita betulkan selimutnya, kita kecup keningnya anak-anak kita. Ayo berapa malam ini yang mendengarkan ini, ayo. Yang sudah silakan masuk ke SMS ke tempat ini. Kayaknya nggak sempat. Kaki yang harusnya budal sepeda motoran mau naik mobil ya anaknya senang dewe atau BBM dewe, bapaknya ribut pikirannya melayang kemana, mamanya kemana, sak motor dewe kabeh. Ya, atau kalau misalnya diajak makan malam bersama, sing bapaknya ke BBM, anaknya ke iPod, maring mepet terus ngepot misalnya. Sing mamai lah opo. Tadi akhirnya ikinya opo ketemu wong terlalu iku wis kemana-mana, yang jauh dari dekat, yang dekat dari jauh sampai aneh, "Ma, mbok jangan BBM-an aja, aku ini mbok dikasih nasi" gitu kan ya. Coba
Ayo. Baik. Jadi apakah Anda disebut bisa berterima kasih menerima anak yang menjadi titipan Allah gitu. Iya. Pumpung arek-arek iku cilik nek wis gede dirangkul gak gelem. Iya, Ya, betul. SMP salim izin gitu ya, Izin, ya. SMA. Tapi anak saya sampai mahasiswa pun masih tetap salim dan ya. tetap cium Baik. keningnya sama saya. Enggak malu ya, gak apa-apa bapakku dewe ya kan. Baik. Bapaknya wong dia jadi persoalan kata dia. Baik Kang, kalau tadi itu cenderung ke terima kasih kepada Anaknya sesama. ngomong kayak bapak ya. Kalau tadi Kang, cenderung terima kasih kepada manusia Kang. Terima kasih kepada Allah misalnya Kang. Kalau di tempat kerja tadi kesulitan dengan proyek, gimana itu Kang? Yang pertama, sudahkah Anda kerahkan seluruh potensi yang Anda miliki? Orang yang berterima kasih itu menerima apa yang sudah kita terima. Kasih kita adalah memanfaatkan yang kita terima secara optimal dengan memberikan yang terbaik. Do the best. Baik. Sudahkah Anda berikan semua ilmumu? Apa panjang sengaja dibuat begitu supaya ada tambahan dana? Nah, itu beda lagi kan? Maksudnya gimana itu Kang? Nggak tahu saya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Saya sudah kerahkan seluruh kemampuan saya, Pak. MBA saya, sekolah saya dan lain sebagainya sudah saya kerahkan. Seluruh ilmu saya tidak ada yang masuk, Pak, gitu ya kan. Nah, kayaknya saya butuh pengalaman dari teman-teman senior. Berarti itu termasuk bentuk terima kasih kepada Allah. Karena memanfaatkan fungsi kognitif dengan secara optimal. Baik. Lah kayo apa aku bayar awakmu sekolah dukur-dukur ke Amerika gang piro gak jelas iku ya kan. Terus nang kene kon cuma blongo gitu kan ya. Baik. Kang, kita akan jeda dulu Kang. Nanti akan kita cari banyak sekali poin-poin dari Kang Hari, sahabat yang ini juga di-upload beliau ya di insancerdasindonesia.com ya Kang ya. Orang Indonesia harus cerdas dan itu insan cerdas itu orang Indonesia. Gitu. Wah. Sebuah harapan yang besar ini Kang ya. Baik, impian besar. Bukan mimpi. Impian atau Kang. utopia ya. Baik, Anda bisa searching cari di sana sahabat di halaman pertama awal ya. Anda bisa lihat-lihat di sana artikelnya banyak sekali poin-poinnya. Yang poin pertama adalah di halaman Mi'raj Siman kalau tidak salah. Ya, jadi banyak halaman di sana. Anda boleh masuk ke jendela itu ya. Baik, sahabat kita akan jeda dulu dan masih poin pertama ya dari Kang Hari bagaimana mengatasi hambatan dan kesulitan. Tentu ini menjadi guidance bagi Anda begitu ya. Jadi panduan bagi Anda ketika nanti ada hambatan dan juga kesulitan. Baik, kita akan jeda dulu sahabat. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda kesulitan apa saat ini? Telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Pernahkah kau berpikir hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah. Al-Bukhari. Berkat antologi masyhurnya Jami As-Sahih atau Sahih Bukhari yang berisi lebih dari 7.000 hadis Rasulullah paling otentik yang dipilih dari 500.000 hadis yang dihafalkannya, Al-Bukhari mencapai posisi puncak sebagai ulama hadis yang tidak mampu disaingi para ahli hadis sesudah dirinya. Di zaman ini, banyak orang mencari kesehatan. Bahkan kalau di dunia barat, bagi mereka kesehatan itu segala-galanya. Makanan serba steril, demikian pula pakaian dan yang lainnya. Mereka sangat memperhatikan sekali masalah kesehatan. Akan tetapi, sebetulnya, kalau kita perhatikan, Islamlah yang paling memperhatikan kesehatan. Siapa saja yang mempelajari sunnah Nabi, dia akan dapatkan bahwa asal ataupun kaidah-kaidah kesehatan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimanakah sehat secara Islam? Sehat ala Rasulullah. Setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Program ini kerjasama SAS FM dengan Azahro Tour and Travel dan Atin. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat, walaupun Anda di luar kota Surabaya atau Anda tidak bisa memantau frekuensi 107,5, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui www.sasfmsurabaya.net. 107,5 SAS FM. Sahabat, banyak orang belum tahu bahwa bidang promosi atau periklanan di seluruh dunia ini mempunyai nilai transaksi uang yang luar biasa besar.
Bagaimana caranya agar Anda ikut mendapatkan keuntungan sampai puluhan juta tiap bulan dari sebagai agen periklanan? Ayo sahabat datang ke seminar preview usaha agen iklan semua media. Modal kecil, untungnya puluhan juta, tanpa deposit, perusahaan resmi, tempat dan waktu fleksibel. Cara mudah, bukan MLM dengan sistem syar'i tentunya. Strategi dan peluang usaha agen iklan ini akan dibongkar oleh Rumah Iklan, perusahaan periklanan yang berdiri tahun 2004 dengan omset ratusan juta per bulan. Acaranya sahabat hari Sabtu 30 Januari 2016 pukul 3 sore sampai selesai di Studio 2 SAS FM. Komitmen kehadiran Rp50.000 per orang akan dikembalikan 50% saat acara. Ditambah banyak bonus terbatas untuk 20 pendaftar pertama. Cara daftar sangat mudah, ketik SAS spasi nama peserta, SMS ke 082 132 227 226. Sekali lagi daftarnya mudah, ketik SAS spasi nama peserta, SMS ke 082 132 227 226. Segera daftar dan datang, dapatkan caranya buka usaha Anda dan raih keuntungannya. Baik, kita kembali sahabat di program Tukang Motivasi, tema kiat mengatasi hambatan dan kesulitan hidup. Kita masih bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Anda ingin bertanya terkait kesulitan hambatan Anda saat ini apa sahabat? Boleh curahkan di sini sahabat ke Kang Hari Santoso. Telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Baik, Kang Hari, kita lanjut ini Kang ya, pembahasan yang sangat menarik ini Kang. Poin yang pertama adalah berterima kasih kepada manusia dan juga kepada Allah. Berikutnya apa ini Kang? Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Jadi banyak yang membuat kita terhambat dalam karir, dalam kehidupan, dalam kebahagiaan, dalam apapun karena kita tidak bersungguh-sungguh. Ada falsafah Jawa mengatakan sopo temen kuwi tinemu, siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan. Dan temenono apa sing mbok temokke gitu ya. Jadi bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang sudah Anda temukan, maka Anda akan mendapatkan kebermanfaatan. Urutan dari syukur itu berterima kasih tadi, memanfaatkan segala sesuatu sebagaimana mestinya secara optimal. Kalau Anda dapat amanah pekerjaan, Anda berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang Anda bisa, terus Anda bersungguh-sungguh mengerjakannya. Sebab sukses itu bukan cuma kita raih dalam semalam, tapi juga kesungguhan tadi. Contoh sederhana, banyak anak-anak yang mungkin IQ-nya bagus ya, tapi males sinau gitu. Tapi ada anak yang IQ-nya tidak terlalu tinggi, tapi dia sungguh-sungguh. Biasanya mereka pada perolehan angka akademiknya bisa sama atau bahkan melewati. Sakjane aku gak spiro pinter, tapi aku nek sinau iku temenan gitu ya. Sakjane aku gak spiro hoki, tapi saya sungguh-sungguh menjalankan usaha ini dengan baik ya. Hasilnya saya yakin bahwa dalam proses kesungguhan itu akan ada hasil, karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati upaya. Mungkin bisa diulang ya, ini penting sekali sepertinya. Iya, hasil itu tidak akan pernah tidak akan pernah mengingkari upaya. Semakin Anda berupaya sesungguh-sungguh, maka semakin Anda mendekati keberhasilan. Ya, yang ada kan orang-orang itu cuma coba-coba, kemudian sekedar menjalani, atau lebih gede malese. Bahkan dalam doa itu kan supaya kita tidak males. Gimana tuh Kang? Salah satu doa Nabi di mana ada seorang yang banyak hutang, kemudian diberikan doa supaya dia tidak malas, supaya dia tidak ditekan orang dan lain sebagainya. Itu kan salah satu di antaranya kan supaya tidak malas. Nah ini kan harapannya supaya kemalasan itu diperangi. Yang ada adalah kita harus berani memerangi kemalasan yang kita ada dalam diri kita. Gitu. Baik. Baik, Kang, ini menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Hari ya.
bahwa misalnya IQ-nya tinggi, pintar tapi tidak sungguh-sungguh, maka dia tidak berhasil. Tapi orang yang tidak pintar tapi sungguh-sungguh, kemungkinan dia berhasil kan. Iya. Jadi ini kabar baik bagi orang-orang yang mungkin kurang pintar ya kan. Iya, justru mereka sederhana saja. Mungkin teman-teman yang mohon maaf IPK-nya bagus-bagus tapi dia tidak sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Ya wis mek ngono-ngono tok pas reuni, wah kan pengen di kampus paling pinter. Kamu dulu waktu di SMA atau di mana kamu paling pinter. Tapi kok iya ini apa mana? Nah, kadang-kadang teman-teman yang mohon maaf agak kepinteran itu tidak mau keluar keberaniannya lantaran dia terjebak pada kepintaran ilmu yang dimiliki. Kakean pertimbangan. Dia banyak mainan timbangan gitu ya. Kakean analisis gitu ya. Baik. Sehingga dia tidak berani atau bahkan tidak bersungguh-sungguh dijalani ngono ae. Tapi kan banyak di perusahaan itu yang rekrut dia tuh mempertimbangkan, waduh pinter dengan IPK-nya segini. Itu gimana kan? Nah, syarat biasanya di dalam perusahaan syarat penentuan IPK itu untuk standar kompetensi kognisinya dia. Sederhananya, kemampuan berpikir dengan IPK sekian itu diharapkan begini. Dengan catatan IPK tadi dari fakultas atau jurusan yang terakreditasi B atau A. IP 4,7 ya, koma itu melok sopo. Misalnya 3, kalau sampai 4 Mas. Sampai 4 kan 3,7. Misalnya standar minimal 3,5. Satunya 3,7, akreditasi kampusnya C, yang satu 3,5, akreditasi kampusnya A. Ya milih yang A toh, karena akreditasi kampus itu sebagai penjamin mutu lulusan kan gitu. Baik. Jadi harusnya pilih mana nih Kang kalau kita ingin merekrut karyawan biasa-biasa saja tapi kita tes sungguh-sungguhnya saja atau gimana? Nah sebentar, yang mau kita pilih sebenarnya adalah untuk pekerjaan bidang apa? Yang lebih pada bidang konseptual, analisis, decision making skill dan lain sebagainya, butuh banyak pemikiran. Sepertinya IQ yang baik atau paling tidak indeks prestasi akademik yang bagus minimal itu sebagai syarat kita untuk menyaring awal dari mereka yang memiliki kemampuan kognitif. Di dalam setelah itu baru dikembangkan. Kembangkan lagi. Mohon maaf Kak, ini sudah ada yang bergabung nih teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih telah menunggu nih Pak Ahmad ini ya. Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Kang Hari. Salam semangat. Iya. Ini Kang Hari, dari penjelasan Kang Hari tadi, rasa berterima kasih dengan anak itu, saya sangat setuju Kang Hari. Karena saya sendiri pun walaupun sebagai orang tua itu juga pernah minta maaf pada anak. Waktu itu saya ngajarin, nak minum itu nggak boleh sambil berdiri, tapi harus sambil duduk. Karena tuntunan Rasulullah sendiri kan seperti itu juga Kang Hari. Pada suatu saat saya itu melanggar itu Kang Hari. Saya kan profesinya sebagai terapis. Habis ngejetin orang, saya capek langsung buka kulkas minum sambil berdiri. Dipukul saya. Ini tante saya dari belakang sama anak saya. Bapak telah melanggar aturan. Saya langsung minta maaf Kang Hari. Jadi dari kesimpulan yang saya ceritakan ini, ternyata kalau kita itu sebagai orang tua tidak egois, kalau kita salam langsung minta maaf kepada anak. Sampai sekarang pun ada komunikasi terjalin, kita pun akrab. Jadi saya ke anak itu kadang-kadang seperti teman gitu kan, walaupun anak saya masih usia 9 tahun. Itu kan ya. Terus untuk yang pekerjaan Kang Heri dijelaskan tadi, ada kita harus berterima kasih Kang Heri. Saya sendiri profesinya adalah sebagai seorang terapis gitu Kang Heri ya. Banyak ada sih maksudnya pelanggan sudah beberapa yang menjadi pelanggan setia saya gitu. Maaf ini Kang Hari bukan sombong Kang Hari ya. Terus berterima kasih saya selaku bergerak di bidang jasa ini, apa yang harus saya lakukan ke mereka? Masa cukup terima kasih Pak telah pijit ke saya, terima kasih Pak, masalahnya itu langkah apa yang harus saya lakukan agar mereka tetap menjadi pelanggan saya dan saya tetap memberikan yang terbaik kepada para pelanggan saya. Apa yang harus saya lakukan gitu Kang Hari. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Maaf. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ahmad telah bergabung bersama kami. Silakan Kang. Ya, yang pertama memang anak melihat apa yang kita lakukan dan itu sebagai modal bagi dia untuk melakukan seperti apa yang kita ceritakan. You cannot teach what you want, you cannot teach what you will. You just only teach who you are gitu ya kan. Kita tidak bisa mengajar anak dengan apa yang kita inginkan, tidak bisa mengajar anak dengan apa yang kita maui atau yang kita tahu. Kita just only mendidik anak dengan kayak jurine wong Brunei kira. Mendidik anak dengan siapa kita gitu, termasuk belajar bagaimana meminta maaf. Kalau anak tidak pernah meminta maaf, sangat boleh jadi dia tidak pernah melihat bagaimana belajar meminta maaf dari orang tuanya.
Kalau anak tidak pernah bisa berterima kasih, sangat boleh jadi dia tidak pernah belajar, melihat atau mengalami, merasakan mendapatkan terima kasih dari orang tuanya. Sederhana, gampang kok. Gampang itu ya. Kemudian yang kedua tuh Kang. Ya, yang kedua, Bapak, cara berterima kasih kepada pelanggan, salah satu di antaranya adalah mendengarkan keluhan, kecemasan, dan apa yang diharapkan dari kesehatan tubuhnya dengan terapi kepada Bapak. Saya tuh sebenarnya cemas kalau pas misalnya tanggal tua cekot-cekot pikiran, nah kalau itu beda lagi gitu misalnya. Nah, Bapak bisa tenangkan misalnya dari sisi psikologisnya dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak perlu menambah mungkin tidak hanya dari sisi akupresur, akupuntur atau apapun saya tidak paham, obat yang bukan obat tapi suplemen yang memungkinkan pelanggan tadi menjadi lebih sehat jika ditambah dengan bisa dibuat sendiri misalnya dengan ramuan-ramuan yang Bapak pelajari dan lain sebagainya, atau saran ada baiknya minum sinom dengan tambahan cengkeh dan kayu manis misalnya, sehingga sinomnya itu menjadi satu antibiotik misalnya, saya bukan dokter, antibiotik tapi juga kemudian menyegarkan badan, menghilangkan capek. Nah, ini akan membuat orang tersebut baik dia mengambil obatnya dari Bapak atau dia menciptakan membuat sendiri, atau misalnya rebusan daun sambung nyowo untuk enggak kita nanan Mas untuk lalapan dan lain sebagainya gitu ya, supaya nyawa kita bersambung itu zamannya Rio Kamandanu. Nah, itu akan membuat orang merasa bahwa Bapak punya added value. Kita memang tidak boleh statis tapi terus harus meningkatkan dan lain sebagainya. Kalau perlu misalnya ini saya pijat di sini Pak, karena nanti ini bisa membuatnya di sini, itu bisa optimal berkembang. Ya harus banyak belajar gitu. Baik. Oh enak ya dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari konsekuensi logis. Tapi kenapa Bapak bisa enak? Karena titik Bapak yang membuatkan Bapak pusing memikirkan kekasih main gila itu kan misalnya. Dicilik lo mana kemarin kan? Nah itu saya coba kendurkan, karena selama ini sepertinya Bapak 2 minggu berturut-turut stres ya Pak. Kok tahu Om Bapak alisi gandeng, mripate gandeng dan lain sebagainya. Gitu Pak. Baik Pak, jadi kira-kira 2 poin itu Kang ya. Jadi menerima keluhannya apa, coba mencari way out, jalan keluarnya begitu. Membantu memberikan solusi. Kemudian dikasih plus yaitu minuman penyambung nyawa. Artinya apa dengan tahu kita tidak hanya sekedar akupresur atau akupuntur atau apapun, tapi juga ada nutrisi yang mungkin bisa membantu. Nah, itu bonus atau plus bayar kan? Ya, lebih baik itu sebagai servis gitu. Tambahan. Kalau beli ya coba bonus, panjangan kan pulaan. Tapi kalau nasihat kan nggak harus bayar. Ya. Baik, paling tidak itu Pak Ahmad. Kalau semua disuruh bayar kan pusing gitu kan ya. Baik Pak Ahmad, jadi itu ya 2 poin itu. Mudah-mudahan ini semakin meningkat pelanggan dari Pak Ahmad ini ya, dan bisnisnya semakin barokah nanti Pak Ahmad ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Kang Hari kita akan jeda dulu, nanti akan kita bahas poin berikutnya apa. Bersungguh-sungguh itu yang poin kedua sahabat, untuk menyelesaikan hambatan. Nanti kita perdalam sedikit dan nanti kita ke poin selanjutnya. Namun silakan bagi Anda yang mungkin punya hambatan saat ini, kesulitan dalam hidup, bidang apa tuh sahabat? Coba silakan curhatkan di kita di sini. Tanyakan di sini bersama Kang Hari 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pernahkah kau berpikir hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar, seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa? Persoalan kehidupan demikian kompleksnya, mulai dari masalah rumah tangga, anak, pekerjaan hingga agama. Kami berusaha mewadahi berbagai persoalan yang ada. Setiap hari kami hadir dengan 4 talkshow, 2 kajian live, musik dan informasi di sela-selanya. Kami ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda, mengawal berbagai problema untuk kehidupan yang lebih bermakna. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Pertanyaan mengenai hukum Islam tidak akan ada habisnya. Ada ibu yang nggak bisa menyusui karena asinya nggak keluar. Kayak sang asi ini ngasih susu untuk bayinya ibu yang nggak bisa menyusui itu. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Apa hukum dasarnya otopsi itu ya Pak ya? Kalau misalnya haram, apa tindakan pemerintah yang harusnya dilakukan? Otopsi ya. Islam telah sempurna menyiapkan jawaban dari berbagai masalah manusia. Jadi Bang As itu tidak ada maksudnya, yang tidak boleh itu Bang sperma. Otopsi itu dibolehkan. Tanyakan masalah Anda di program Fikih Kontemporer bersama Profesor Ahmad Zahro dan Profesor Faisal Haq tiap hari Rabu pukul 1 siang di 107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim Sejuk Bermakna.
Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. Semoga SAS FM kedepannya bisa menjadi berkah trendsetter buat radio Islami yang ada di Surabaya khususnya. Dan kalau bisa sih sampai ke luar dari Surabaya juga jaringannya. Karena radio ini di samping ada sisi dari segi akhirat, dunia juga ada. Jadi tapi lebih ke akhiratnya juga. ...107,5 SAS FM. Sahabat, jika Anda ingin berobat atau konsultasi kesehatan dengan ahlinya, datang saja sahabat ke Poliklinik Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Poliklinik buka setiap hari, tersedia poli umum dan juga poli gigi. Poli umum sahabat setiap Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hingga 4 sore, Sabtu pukul 8 pagi hingga 12 siang. Poli gigi dewasa dan juga anak hadir setiap Senin sampai Kamis pukul 9 pagi hingga 12 siang. Jam dokter hadir pukul 10 pagi hingga 1 siang. Ayo sahabat datang ke Poliklinik Masjid Al-Akbar Surabaya di lantai dasar Masjid Al-Akbar Surabaya. Kita kembali sama di program Tukang Motivasi. Tema kita kiat mengatasi hambatan dan juga kesulitan. Masih bersama Kang Haris Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Telepon kita bagi Anda yang bergabung terkait masalah atau hambatan kesulitan Anda 8297299, SMS dan juga WA di 0812-3006-345. Baik Kang, kita menuju ke line SMS yang telah bergabung ini Kang. Ada Ibu Ria yang bergabung. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata sampean Kang. Ini saudara ipar saya dibelikan suaminya baju warna ungu, tapi dia tidak mau. Dia mau kalau warnanya biru. Jadi bajunya itu dikasihkan ke saya. Kalau saya sih mau saja, saya anggap dapat rezeki. Intinya dia ini nggak mau menerima kalau nggak sesuai kriterianya dia. Nah ini gimana Kang? Memberikan pengertian kepada dia itu. Terima kasih. Ya, yang pertama, panjang itu kalau mau dibedah ya kan. Ya. Yang pertama memang pola relasi suami dan istri yang ada yang memang dikembangkan dengan pola relasi di mana suami dan istri itu bisa saling menerima dan tidak saling menuntut. Kedua, bisa jadi karena tipe kepribadian istri. Pola relasi itu bisa pendekatan relasi setara, suami sebagai sahabat atau suami sebagai atasan, atau kita merasa harus dalam tanda kutip menguasai suami. Nah sehingga relasinya yang terjadi komunikasi yang tidak harmonis. Yang kedua adalah tipe kepribadian. Ada beberapa tipe kepribadian yang misalnya tipe kepribadian hostility, itu suka marah, mau menang sendiri dan lain sebagainya. Nah yang kalau pada posisi seperti ini, ya. Kalaupun kita sebagai istri misalnya ketika diberi hadiah, ya kita terima. Bang, ini bagus banget pemberian abang warna abu-abu, nanti saya pakai pas pada saat tertentu ya. Yang kedua, setelah agak reda beberapa waktu yang agak lama begitu, sebenarnya saya juga seneng loh kalau abang mau berikan saya yang warna biru yang kemarin tuh bagus gitu. Seneng nih suaminya. Sampai nih tuku warna kok abu-abu, seneng nih aku dadi rondo misalnya. Itu kan menyakiti hati sebenarnya ya kan. Ya wis nek kon pancene ngono tak golekno maneh ngono misalnya ya kan. Tak golekno sing liyane, sing cewek-cewek liyane. Nah, itu kan, gitu ya, kan bagaimanapun juga suami itu membelikan itu sudah dengan perjuangan dan doa. Maksud saya sudah mencari tanya. Saya misalnya memberikan baju, aku udah ya bingung pada saat saya di mana di Jogja begitu, itu pun saya telepon ke istri saya, ya opo ini warnanya begini-begini, ya baru saya telepon. Harusnya memang ada komunikasi itu. Tapi kalau misalnya itu sebagai surprise, itu sudah setengah mati loh. Dia tanya Mbak SPG-nya, ya opo kira dukure samin nih, lemune samin nih. Kan udah gak susah ya kalau perempuan tuh kan. Laki-lakinya kan bingung gitu ya. Itu sudah dengan perjuangan yang setengah mati. Oleh karena itu cara berterima kasihnya seperti itu. Kalau posisinya pada saat ini Kang, misalnya sudah dikasih ini gimana, diminta lagi tuh gimana? Ya sudah, kalau itu dikasihkan itu jangan dikembalikan. Kita balik aja jarene Mas Hari, jangan jadi kacau nanti ya kan. Tapi kalau aku sudah dipeting ngomong. Iya. Paling enak kemudian ajaklah mendengarkan acara ini, ajaklah ke pengajian dan lain sebagainya. Kalau seorang istri bisa mengerti atau berterima kasih perjuangan suaminya, insya Allah dia akan diingat sampai kapanpun
dia kapanpun dan dimanapun dia berada. Bahkan ketika sang istri pun itu tidak ada, nggak pakai nyanyi. Pokoknya dipateni soalnya. Obok dorong. Nah, bagaimana rahasia bagaimana seorang istri diingat suaminya sepanjang hayat, walaupun istri itu sudah meninggal dan ada istri baru yang lagi ada istri muda yang masih muda dan istri baru yang masih muda. Misal itu. Bagaimana sampai diingat sepanjang hayat? Nah, gimana kan? Kisah Khadijah dan Aisyah. Bagaimana Rasulullah menghadiahkan makanan untuk menyediakan dalam bahasa sederhananya menyediakan sedekah makanan yang hadiah doanya untuk Khadijah, di mana Siti Aisyah protes dalam tanda kutip dan Rasulullah sempat menegur Aisyah, si ibunda Aisyah. Oh, Aisyahnya cemburu gitu. Iya, Aisyahnya cemburu dan apa yang dikatakan Rasul? Bagaimana saya bisa melupakan kandamu, yundamu, mungkin bahasa saya ya. Tapi saya juga nggak kepingin. Nah, yundamu Khadijah. Yang pertama, dialah yang membebaskan saya atau yang beliaulah yang mengorbankan hartanya ketika saya diboikot. Beliaulah yang mencintai saya ketika saya dibenci orang. Beliaulah yang membantu saya untuk sukses dalam dakwah ini gitu. Baik. Kalau Anda kepingin diingat, maka berterima kasihlah kepada suami, bantulah suami pada saat susah, bantulah suami pada saat sedih, maka kita akan diingat sepanjang hayat. Karena dia ingat, saya tidak mungkin melupakan istriku, bukan saya. Misalnya seorang laki-laki yang mengatakan saya tidak akan melupakan istriku yang pertama, walaupun dia tidak ada, karena dialah yang membuat saya seperti ini. Oh iya, luar biasa itu kan itu ya. Itu contoh dari Rasulullah, dari Khadijah yang luar biasa ya. Dari Khadijah. Jadi kalau Anda kepingin diingat sepanjang hayat, berterima kasihlah Anda kepada bahkan ada yang mengatakan ada sebuah hadis yang samar-samar saya ingat karena saya bukan tipe penghafal yang baik. Seorang wanita yang tidak pernah berterima kasih atau menanyakan haknya kepada memprotes pemberian suaminya, maka dia sebenarnya diharamkan bau surga. Ya. Ada banyak hadis yang saya tidak hafal karena saya bukan tipe penghafal dan saya tidak jarang menggunakan itu untuk kepentingan seminar gitu. Baik. Jadi itu ya untuk para ibu-ibu. Jadi kalau kepingin diingat suami sepanjang hayat, Anda harus menjadi sosok yang mampu satu membuat suami bahagia bersama Anda karena Anda selalu berterima kasih kepadanya. Yang kedua, Anda mengerti kecemasannya, kemudian menghargai keberadaannya, menghargai pendapatnya, mengakui keberadaannya. Baik. Anda akan selalu diingat dimanapun dia berada, meskipun dia banyak dirubung laler. Enggak, maksud saya ketika dia bertemu banyak cewek cantik-cantik kayak saya misalnya kan banyak ketemu mahasiswi. Aku sing tak elingi bojoku dan anak-anakku gitu. Itu dia ya, luar biasa ini. Berarti sudah sukses ini ya istri dari Kang Ari. Baik, Kang, Anda akan menjadi suami setia. Oke. Kang, tadi masih poin 2 nih Kang, tentang bersungguh-sungguh ini bisa mengatasi hambatan dan kesulitan. Implementasinya ketika kita tengah-tengah itu Mas, di tengah-tengah ada hambatan, ada kesulitan. Sungguh-sungguh, implementasinya gimana? Nah, pertama kita bersungguh-sungguh untuk mau menyelesaikan, dan yang kedua kita tetap bersungguh-sungguh untuk mau berupaya, tidak mutung. Baik. Tapi biasanya itu kita kalau di tengah-tengah ada hambatan tuh ngelokro atau apa ya, gitu. itu gimana, Kang? masuk pada tipe perilaku kita dalam menghadapi tantangan. Ada adversity question ya, keberanian menghadapi tantangan. Ada orang yang tipe di mana belum apa-apa sudah menyerah. Ada yang orang sudah mencoba terus di tengah-tengah menyerah, tapi ada yang terus climber, naik terus gitu ya. Oke. Dia naik terus, dan memang Islam menganjurkan kita untuk istiqomah di dalam menjalankan sesuatu dalam kesungguhan. Al istiqomatun min alfil karomah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih baik dari 1000 kemuliaan. Untuk bisa mulia, kita istiqomah dalam perilaku kemuliaan. Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty and persistence gitu. Jadi sukses itu adalah hasil dari kesungguhan kita berupaya untuk menyempurnakan sebuah keadaan menjadi lebih baik. Kerja keras, belajar dari kegagalan, setia, dan kemudian istiqomah tadi. Bahkan ada orang mengatakan, kenapa kamu sukses? Saya belajar dari kegagalan. Saya belajar dari sukses yang lalu. Saya sukses yang lalu dari mana? Dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Jadi kegagalan itu sebagai
cara untuk meraih keberhasilan dengan catatan ada ilmunya. Jangan masuk ke dalam satu lubang yang sama. Ini kan sebenarnya pembelajaran bagi kita untuk waroi, hati-hati gitu, melakukan analisa untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Agama Islam luar biasa dalam melatih orang untuk berpikir kritis gitu. Kang, satu tips barangkali bagi kita, Kang, yang agar energi kita ini terus baik begitu walaupun ada hambatan di tengah-tengahnya. Bagaimana, Kang? Yang sederhana, Allah memberikan big dream atau semacam imagination activity, imagination thinking bagi kita. Surga itu adalah bagian dari orang untuk tetap punya semangat mempertahankan iman, berjuang, bahkan di zaman Rasulullah berjihad dan segala macam, berada dalam kesederhanaan dan lain sebagainya. Ya, itu sebenarnya imagination thinking. Nah, kepada anak-anak kita, kepada tim kita, imagination thinkingnya kita dekatkan pada keberkahan yang bakal didapat, apakah bonus, apakah kesuksesan, akor dan sebagainya, sehingga dia tetap terlihat garis finish, bukan hambatannya. Sederhana saja, bulan November itu kalau tidak salah ada gerak jalan Mojokerto Surabaya. Ada berapa banyak anak yang mau ikut dari Mojokerto ke Surabaya, mau jalan kurang lebih 50 kilo ya, 45 sampai 50 kilo. Nah, anak-anak kita yang di rumah disuruh ke warung depan yang cuma 5 meter, itu gak gelem loh, Mas. Karena dia tidak punya imagination thinking, tidak punya tantangan, tidak punya, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Kon niku lele melok gerak jalan Mojokerto Surabaya 50 kilo mbok lakoni lho, ngarepe omah gak sampai 5 kilo mlaku, gak sampai 5 kilo, gak sampai 5 meter ae gak gelem mbok tukokno mak iki mbok tunduk kayak nyeplok misalnya, ya kan? Banyak loh yang seperti itu. Karena tidak punya imagination thinking. Menggunakan bagaimana Allah memotivasi manusia melalui Rasulnya, didekati dengan surga Allah dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, orang-orang yang didoktrin untuk ketemu bidadari-bidadari itu rela meledakkan dirinya. Nah, itu sugesti positif kita bisa berikan kepada orang tersebut. Berbicara mengenai imajinasi, Kang, ya, ini agak-agak ada kaitannya dengan mimpi. Adakah emang hubungannya, Kang? Ya, imajinasi itu mimpi yang jelas tanggalnya atau kapan itu akan didapatnya. Pada hari kebangkitan jelas ada, itu yang harus diyakini. Kalau mimpi atau daya hayal cuman ngayal doang. Aku pengen kaya nggak pakai kerja, lagu itu, Mas. Aku pengen punya mobil nggak pakai kerja, itu lagu. Nah, itu kemudian hayal itu. Kaitannya dengan energi apa itu, Kang, tadi itu, Kang? Nah, ketika orang didekatkan dengan mimpinya, maka dia punya semangat terus ya. Oke, ya. Nah, kalau dilihat itu adalah garis finish, misalnya dia larinya lebih kencang, masih ada finish akhirnya geblak gitu kan. Ya. Jadi agar orang berenergi harus selalu punya impian. Didekatkan dengan garis finishnya. Makanya kemudian imal dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa imal akhiratka ta'annaka tamutu ghadan. Berusahalah kamu untuk kepentingan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Mau kau warnai seperti apa hidupmu tergantung bagaimana kamu berperilaku saat ini. Sedangkan untuk kepentingan akhirat, bagaimana seakan-akan kita tidak punya kesempatan lagi besok itu. Iya nek awake dhewe sore, gitu kan ya. Hari ini kita lakukan yang terbaik. Nah, itu sebenarnya motivasi. Ya, motivasi. Kerjakan saat ini karena besok kita di deadline. Kalau tidak angkanya tidak masuk, anggaran nggak metu, pusing KPD. Jadi akan terus berenergi, akan terus bersungguh-sungguh gitu ya. Iya, dan itu harus diusung terus, dinyalakan terus kan. Dinyalakan terus api semangatnya. Memang bisa naik turun, tapi penyemangatnya bisa dari dalam diri sendiri maupun orang lain. Baik, Kang, kita akan jeda dulu. Nanti sesi terakhir kita akan pecahkan satu masalah dari pendengar, dan nanti apa kira-kira masalahnya dan bagaimana pemecahannya nanti akan kita bahas di sesi terakhir. Baik, sahabat, kita masih di program Tukang Motivasi, kiat mengatasi hambatan dan kesulitan. Masih bersama Kang Haris Santosa. Anda kesulitan di bidang apa saat ini, sahabat? Punya hambatan apa? Barangkali silakan Anda telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Insya Allah Kang Hari akan berikan solusi untuk Anda. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pernahkah kau berpikir hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa? Catatan La Tahzan. Kesenangan itu hanya akan didapatkan melalui susah payah. Ketenangan hanya didapatkan melalui kerja keras, dan cinta hanya akan didapatkan dengan sopan santun.
Apa jadinya jika ada isi ulang kenikmatan? Andai saja Allah tuh pakai metode atau aturan regulasi, Allah tuh bikin regulasi pada manusia, isi ulang kenikmatan. Kita pasti bingung, isi ulang kenikmatan itu seandainya nanti sampai jam 8 kita nggak sujud syukur sama Allah, Allah akan ambil satu mata kita. Mungkin 8 kurang 5 menit, kita udah bingung tuh. Ambil wudhu dan kemudian kita sujud syukur di hadapan Allah. Kurang 1 menit jam 8, kita di tengah jalan gitu, kita langsung sibuk-sibuk ke masjid. Ya Allah ampuni aku bersyukur ya Allah. Nikmatmu mulai tadi malam sampai jam 8 ini ya Allah. Tapi Allah tidak pakai isi ulang kenikmatan. Kenikmatan itu terus diberikan walau kita tidak bersyukur. Ini yang harus kemudian logika yang sederhana yang harus kita pakaikan di hati kita pancangkan di otak kita bahwa syukur harus lebih aplikatif, jangan hanya dirasa. The Power of Syukur bersama Bapak Abid Halimi setiap Kamis jam 7 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i di SAS FM. ...107,5 SAS FM. Sahabat, sedikit informasi lalu lintas untuk Anda. Kami ambil dari akun Twitter di Sub Surabaya. Dari pantauan CCTV sahabat, di Balongsari Tandes terpantau padat. Balongsari Tandes terpantau padat. Kemudian ada pemasangan rambu dan juga dilarang parkir di seputaran jalan frontage. Mana ini belum jelas ya dari teman-teman di Sub. Di frontage sebelah mana juga belum. Nah, berikutnya sahabat, himbauan dari RT Amsi di Lantas Jatim, jangan memberikan izin kepada anak kita yang belum cukup umur untuk berkendara kendaraan bermotor demi keselamatan bersama. Kita kembali sama di program Tukang Motivasi, masih bersama Kang Haris Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Masih ada waktu bagi Anda ingin konsultasi atau Anda ingin mencurahkan tentang hambatan dan kesulitan Anda saat ini. Telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Kang Hari, kita bacakan satu SMS dari pendengar terkait permasalahannya nih Kang ya. Dari Ridho, ada di Pagesangan sebelah nih Kang. Baik, sudah 5 tahun lebih saya menjalankan usaha agen snack. Sampai sekarang belum bisa menikmati hasil yang maksimal karena selalu dikejar hutang dan problem rumah tangga. Saya mohon solusi dari Kang Hari. Ya, yang pertama memang omset atau profit margin atau keuntungan pada produk itu lebih kepada berapa volume penjualan kita. Nah, kalau kita memang biaya dari untuk operasional itu karena hutang, maka sebenarnya ini pinter-pinternya dalam pengelolaan keuangan. Tetapi kalau snack produksi ini diproduksi sendiri maksud saya, maka volume produksi harus diiringi dengan volume pengembangan pasar. Nah, sudahkah pasar kita ada upaya kita secara progresif dari tahun ke tahun itu berkembang? Misalnya tidak ke user atau ke toko misalnya. Ada berapa titik toko dalam 1 tahun ini yang menjadi pelanggan kita atau tempat distribusi produk-produk kita. Kalau tahun depannya mestinya titiknya makin banyak supaya jumlah distribusi snacknya makin banyak. Nek toko ne luwe akeh, snacknya makin banyak ada di banyak toko. Satu ya kan. Yang kedua, memang sebenarnya upaya itu tidak bisa lepas dari memberitahu bahwa snack kita ada di toko itu. Ini dikenal sebagai promosi. Makanya kemudian kita perlu tahu titik-titik toko itu dalam area coverage, cover area Anda. Penguasaan wilayah yang bisa Anda lakukan itu seberapa jauh. Di Pagesangan misalnya seputaran 5 radius 5 kilo, jadi sampai ke Ahmad Yani atau Wonokromo misalnya, ada berapa titik dan lain sebagainya. Nah, cara bagaimana mereka tahu ada snack Anda, satu bisa displaynya itu bisa dilihat orang, atau dipromo dalam bentuk apakah brosur, spanduk atau iklan bisa di SAS FM dan lain sebagainya yang memberitahu bahwa snack Anda ada. Ini persoalan bagaimana Anda mengatur keuangan. Seringkali kegagalan wirausaha campur antara uang usaha dan uang keluarga pribadi dicampur, sehingga kita tidak tahu mana yang sebenarnya keuntungan, mana yang sebenarnya modal. Akhirnya barang entek, duwe yontek, sementara harus bayar utang. Ini dibenahi gitu ya kan, mana yang.
Kemudian mengenai problem rumah tangga, sebenarnya problem rumah tangga itu penyebabnya apa gitu. Pasti ada sebabnya. Yang namanya problem pasti ada sebab. Kita ketahui sebabnya, perkecil persoalan tadi menjadi lebih kecil, kalau perlu bisa hilang. Komitmen bersama, misalnya bersama istri kok mengalami penurunan, omset diminta bersabar, diminta untuk membantu bagaimana menyelesaikan jalan keluar. Yang kedua, solusi dari kalau misalnya istri punya keahlian, maka menambah penghasilan dari keahlian yang dimiliki istri. Baik. Ya, jadi kalau misalnya atau suami misalnya punya keahlian tambahan, sudah Dik, untuk sementara distribusi snacknya Adik yang pegang, saya ini bisa jadi konsultannya teknisi komputer, misalnya kalau memiliki kemampuan teknisi komputer bisa jadi, dan lain sebagainya, keahlian yang panjenengan punya, sehingga ada tambahan penghasilan. Jadi untuk mengurangi hutang, menambah penghasilan dari penghasilan pokok, atau menambah penghasilan melalui upaya tambahan yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting ada Allah dulu. Saya samar-samar ingat ya, Allahumma a'udzubika minal ajli wal kasli, itu yang doanya Rasulullah yang berkaitan dengan mengurangi hutang yang tadi saya bilang, menghindarkan dari malas dan lain sebagainya. Dibuka lagi. Saya bukan tipe penghafal yang baik, tapi intinya lebih banyak berdoa, lebih banyak dekat kepada Allah. Bisa jadi memang itu alasan Allah untuk menarik Anda supaya mengulang kembali sholat tahajud Anda lebih baik. Oke. Baik. Mengulang kembali Anda untuk berdoa lebih baik dan lain sebagainya. Itu Pak Ridho ya. Mudah-mudahan beberapa poin tadi juga sudah dijerat oleh Pak Ridho ya, langkah-langkahnya untuk menjalankan agen usaha tersebut. Baik, Bu Arlik terakhir ini bergabung. Kang Hari, ada orang di depan kita itu baik, tapi di belakang kita menjelek-jelekan kita, Kang. Ini gimana sebaiknya kita bersikap padanya, Kang? Ya, yang pertama panjenengan mesti tetap baik. Apapun kata orang, biarkan saja. Karena nanti orang lain yang mendengar perkataannya tadi akan melihat bahwa Anda tidak seperti yang dikatakannya. Mangkana donabika khair fasaddiq donahu. Barang siapa menyangka Anda baik, buktikanlah persangkaan baik itu. Dan apabila orang mengatakan bahwa mendengar perkataan bahwa Anda kurang baik, buktikan bahwa itu tidak benar gitu. Sehingga orang melihat jelek, jangankan kita, Rasulullah aja diisukan tidak baik dan bla 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 bla, ketika ketemu mereka masuk Islam karena kebaikan akhlak Rasulullah. Baik. Ya, yang kedua bahwa kita mesti lebih banyak, mungkin orang yang membenci kita itu atau orang yang pura-pura baik tadi belum kenal kita secara baik. Tetaplah berbuat baik kepada dia, supaya dia merasa sungkan untuk tidak berbuat baik kepada Anda. Ini yang perlu kita lakukan. Kalaupun misalnya dia bentuk ketidakbaikan, menceritakan ketidakbaikan itu sebagai kritik, man hadzaraka kaman basyaroka, sesungguhnya orang yang mengkritisi kamu, menggosipkan kamu dan lain sebagainya, itu perhatian lu. Nek gak lu lah apa kan kayak ini ngomongnya awake dhewe, ya kan? Nah, kalau anggap aja itu sebagai perhatian kepada kita. Kalau yang dikatakan itu benar, perbaiki. Kalau tidak benar, sudah abaikan saja. Sampai suatu saat, sampai nojo ngarang-ngarang cerita, aku pengen lo ketemu Bu siapa tadi? Arli itu tidak seperti yang seperti itu. Dan orang sekarang itu sudah cerdas. Wong sing suka ngomong wong biasanya kan dijauhi. Lah iki ngomong wong iku kok ojo-ojo aku pas ngomong aku ya diomong nang wong iku. Lebih banyak orang-orang yang mengerti sekarang. Jadi kita mesti yang pertama open mind menghadapi orang seperti itu. You must open mind, open the new experience and listen the other people criticism you gitu. Tetap menyapa, tetap baik, tetap dekat sama dia. Sampai dia merasa aku sungkan juga ya dia orang baik-baik aku ceritakan. Akhirnya insaf dengan sendirinya. Akhirnya insaf dengan sendiri. Akhlak kebaikan adalah yang akhirnya merubah orang yang tidak baik menjadi lebih baik karena Anda. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah juga, Kang ya. Baik, Kang. Terakhir, Kang, ini poinnya banyak sebenarnya, Kang, untuk mengatasi hambatan dan kesulitan bagaimana. Tapi cuma 2, Kang, yang kita bahas ini. Kang, kira-kira apa nasihat kepada kita semua ketika nanti menghadapi hambatan dan kesulitan, Kang? Iya, yang pertama hambatan dan kesulitan itu adalah untuk membuat kita setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, membuat Anda untuk lebih pantas naik ke tingkatan yang lebih baik. Jadi jangan kira bahwa hambatan dan kesulitan itu sebagai batas dari perjuangan Anda. Justru hambatan dan kesulitan Anda itu untuk mempermudah. Lantaran hambatan dan kesulitan itu ada, membuat hidup kita menjadi lebih mudah.
ibadah. Nah, materinya bisa Anda dapatkan di insancerdasindonesia.com di halaman Mi'raj Iman. Jadi bisa klik di sana ya. Itu kuantum iman ya, lompatan keimanan. Ya. Baik, Kang Ari. Terima kasih ini telah bersama kami inspirasinya, kata-kata motivasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat SFM dan juga pada kita semua, Kang ya. Baik, sampai jumpa lagi dalam kesempatan, Kang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perjalanan kami di program Tukang Motivasi. Tadi kita bersama Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat ya. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan setiap harinya di sini. Baik, saya Alik Antiga di Gatekeeper. Ada rekan saya Bella Natasha. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Syiar Pagi.